Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Kapita Selekta Matematika SMA. Ya, materi hari ini adalah mengenai kurikulum knowledge. Ya, sebelum kita mulai materi, terlebih dahulu marilah kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, khusus untuk hari ini tidak live pertemuannya karena harus persiapkan beberapa materi. Nah, untuk mengawali diskusi pada hari ini, pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh guru? Nah, ini adalah selalu saya tampilkan untuk mengawalinya karena untuk mengingat materi yang sebelumnya. Ya, apa saja? Ya. Yang pertama adalah yang harus dikuasai atau dimiliki oleh guru adalah menguasai kontennya atau materi. Kemudian adalah konteksnya, nanti adalah untuk menghubungkan antara konten dan penyampaian. Kemudian harus menguasai siswa, keadaan siswanya seperti apa, gurunya harus mengetahui. Kemudian yang keempat yaitu kurikulum. Kemudian yang kelima adalah asesmen dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai kurikulum dan asesmen. Nah, kurikulum knowledge atau pengetahuan kurikulum yaitu pengetahuan dalam menyusun prioritas konten atau materi dalam suatu rangkaian mata pelajaran. Nah, sehingga kurikulum di sini adalah yang berhubungan dengan materi atau pembelajaran yang akan disampaikan ke siswa. Nah, selain materi yang akan diajarkan pada hari ini, guru juga harus menguasai konten prioritas atau konten sebelumnya atau materi sebelumnya atau materi prasyarat. Nah, guru harus menguasainya. Kemudian berisikan keterkaitan antar konten atau materi pelajaran yang lebih tinggi maupun dengan pelajaran lain. Maksudnya adalah materi yang diajarkan pada hari ini itu harus ada hubungannya dengan materi yang lebih tinggi, materi berikutnya, atau juga bisa dihubungkan dengan pelajaran yang lainnya. Nah, sehingga sebagai seorang guru harus menguasai kurikulum yang di dalamnya adalah terdapat materi prasyarat atau prior knowledge, kemudian menguasai materi yang akan disampaikan atau konten knowledge, dan selanjutnya adalah next content atau hubungannya dengan materi yang lebih tinggi atau materi berikutnya atau dengan pelajaran lain. Nah, ketiga ini harus dikuasai oleh seorang guru. Nah, materi prasyarat, materi yang sedang diajarkan, dan materi yang berikutnya. Nah, contohnya adalah di sini saya contohkan di materi logaritma. Nah, ketika saya ingin menyampaikan logaritma, nanti adalah yang akan saya sampaikan adalah konsep logaritma, kemudian sifat-sifat dasar logaritma dan juga operasi logaritma. Itu adalah konten knowledge-nya atau yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum menyampaikan logaritma ini, saya juga harus mengetahui materi prasyaratnya atau prior knowledge-nya. Nah, siswa harus menguasai dulu mengenai himpunan, kemudian mengenai perkalian, mengenai eksponensial, dan juga akar pangkat. Dan mungkin masih ada materi yang lain. Keempat ini harus sudah dikuasai oleh siswa ketika akan mempelajari logaritma. Nah, setelah logaritma ini dipelajari, nanti untuk apa? Nah, ini yang
biasanya kesulitan ya seorang guru matematika. Mempelajari ini untuk apa? Nah, kalau mempelajari logaritma nanti bisa digunakan dalam materi intensitas bunyi. Nah, ini adalah di fisika. Kemudian juga mengenai tabungan. Nah, kalau tabungan di sini di matematika biasanya ada, tapi lebih ke bidang ekonomi. Nah, kalau di bidang matematika sendiri nanti ada integral, ada diferensial, dan juga ada logaritma natural atau len. Sehingga materi yang dipelajari hari ini itu ada keterkaitannya dengan materi berikutnya. Nah, selain itu juga materi yang dipelajari hari ini itu ada hubungannya dengan materi sebelumnya tadi. Nah, ada keterkaitan, berarti nyambung terus seperti itu. Nah, untuk mempelajari atau untuk mengetahui next kontennya atau konten berikutnya, nah ini adalah yang berhubungan dengan pengetahuan konteks secara umum, yaitu kumpulan pengetahuan yang dikuasai oleh guru dalam menentukan keluasan dan juga kedalaman materi yang akan diajarkan ke kelas. Nah, guru di sini harus menguasai ini, keluasan dan kedalaman materi. Apa perbedaannya? Ya, nanti ada perbedaannya. Kemudian faktor-faktor yang perlu diperhatikan ya dalam menentukan keluasan dan kedalaman materi. Yang pertama adalah tuntutan kurikulum. Ya, ada SKL, ada KI, dan juga KD, terutama di KD-nya. Nah, kurikulumnya di sini. Ini sampai mana kurikulumnya? Nah, ini disesuaikan kedalaman atau keluasan dari materinya. Ya, nanti kalau terlalu luas atau terlalu dalam kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, sehingga waktu yang tersedia nanti disesuaikan dengan keluasan dan kedalaman materinya. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu materi, ya waktunya nanti kan ada berbeda-beda antara materi 1 dan materi 2 nanti kan berbeda. Nah, itu harus disesuaikan. Kemudian cara belajar dan tipe siswa. Nah, siswanya di sini adalah kondisi siswa mempengaruhi seberapa luas materi yang perlu disampaikan oleh guru atau seberapa dalam materi yang akan disampaikan oleh guru. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi siswanya. Kemudian variasi aktivitas yang diberikan kepada siswa. Nah, aktivitas seperti apa? Nah, ini juga akan mempengaruhi keluasan dan kedalaman materi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan keluasan? Nah, keluasan di sini adalah bagiannya ada yang namanya konsep. Nah, tadi kan contohnya adalah di logaritma. Kemudian ada sifat-sifat dasarnya. Kemudian ada operasi logaritma. Nah, sehingga yang dimaksud dengan keluasan materi di sini adalah materi-materi yang harus dikuasai oleh siswa atau materi intinya. Itu adalah namanya keluasan. Ada konsepnya, ada sifat-sifat dasar, ada operasi logaritmanya. Nah, itu namanya adalah keluasan. Dari logaritma menjadi konsep, sifat, dan operasi. Nah, kalau kedalaman, nah, di sini bisa berupa pembuktian sifat-sifat dasarnya. Karena sifat dasarnya ada 3, nah itu nanti bisa dibuktikan. Itu sudah kedalamannya. Berarti siswa tidak hanya menggunakan saja, tapi juga bisa membuktikan bahwa memang sifat tadi bernilai benar. Kemudian kedalaman lagi adalah asal sifat operasi. Ya, operasi logaritma ada sifat-sifatnya. Nah, asalnya dari mana? Nah, itu juga dicari tahu. Kemudian ada gabungan dari beberapa sifat. Ya, biasanya ada di logaritma. Kemudian penerapan dari penggunaan logaritma. Ya, di sini bisa digabungkan dengan gabungan sifat-sifat seperti itu. Nah, kemudian bisa diterapkan juga dalam akar beruntun. Nah, ini bisa menggunakan logaritma. Sehingga yang awalnya hanya logaritma saja, kemudian diperdalam dengan beberapa materi yang pastinya berhubungan dengan materi intinya tadi. Nah, itu adalah perbedaan antara keluasan dan kedalaman materi.
Nah, setelah mengetahui antara materi tadi, ada materi prasyarat, ada materi yang hari ini, ada materi yang berikutnya. Nah, guru harus melakukan penilaian. Ya, karena setelah kurikulum tadi, guru melakukan penilaian. Nah, untuk melakukan penilaian, nah di sini ada ilustrasi contoh atau kasus seperti itu. Nah, ini adalah kasus tentang traktir ya. Ya, Ami adalah kakaknya Dika. Suatu hari Ami mengajak Dika makan bakso. Karena Ami gemar sekali makan bakso yang pedas. Ya, tadi berarti pengen traktir adiknya karena memang dirinya juga pengen seperti itu ya. Sebelumnya Dika diberi jumlah uang yang cukup untuk membeli bakso. Dan sebelumnya sudah diberikan uang. Setelah cukup menunggu, akhirnya baksonya datang. Nah, Dika pun langsung mengambil bakso dengan tangannya dan dia pun kepanasan. Karena gemar rasanya pedas, Dika pun mengambil sambal. Ya, setelah itu Dika mengaduk dengan sendok, kemudian memakannya. Ternyata kuahnya sangat pedas. Hingga bibirnya belepotan seperti itu. Jadinya Dika hanya makan pentolnya saja. Setelah selesai makan, dia pun langsung menunggu di parkiran. Ya, cermati ceritanya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh Ami dari kisah tadi? Ya, nanti jawabannya silakan disimpan sebagai syarat untuk melakukan pengisian presensi pada hari ini. Nanti jawabannya akan kalian ketikkan di presensi hari ini. Nah, itu adalah kasus-kasus contoh kasus yang harus dinilai. Pasti ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang sudah pas. Nah, itu harus dinilai mana yang pas, mana yang belum. Nah, kembali lagi ke pendidikan. Nah, kalau bicara mengenai asesmen atau penilaian, kapan waktu yang tepat untuk menilai siswa menurut kalian? Ya, tulis dulu. Nah, sudah ya, kapan waktunya sudah jawab. Nah, setelah menentukan waktunya sudah ditentukan waktunya sekian. Nah, sekarang bagaimana cara menilai siswanya? Ya, dari dengan waktu yang sudah ditentukan tadi. Ya sudah. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, untuk melakukan penilaian itu ada prosedurnya. Dan penilaian di sini tidak hanya digunakan untuk menilai kontennya atau materinya saja. Penilaian dilakukan dalam 4 aspek. Yang pertama adalah materi prasyaratnya. Nah, dalam penilaian di sini harus ada. Kemudian adalah konten yang dipelajari pada hari ini. Nah, itu juga pastinya ya, itu akhirnya yang akan dinilai. Kemudian juga konteks, ternyata konteks juga perlu dinilai. Kenapa? Karena di sini adalah untuk bentuk variasi dan juga untuk membantu menyampaikan materi ke siswa. Konteksnya dinilai. Kemudian adalah kurikulum tadi, ya, materi-materi tadi antara materi prasyarat, materi hari ini dan materi berikutnya. Sehingga kalau di sini sudah ada prasyarat dan konten, kurikulum lebih mengarah ke materi berikutnya. Nah, keempat di sini adalah semuanya harus dinilai oleh guru dan diberlakukan kepada siswa. Sehingga asesmen bentuknya tidak hanya berupa pertanyaan seperti ulangan harian atau ujian seperti itu, tapi prasyarat, konten, kontes, kurikulum harus juga dinilai. Nah, kalau semuanya di sini dinilai, berarti apa bentuk dari asesmennya? Bentuk penilaiannya seperti apa?
Nah, itu ya. Penilaian dilakukan guru setiap pertemuan. Mulai dari pembukaan sampai dengan penutupan pembelajaran. Itu guru harus bisa penilaian. Walaupun tidak selalu diberikan nilai seperti 190, tapi harus diberikan semacam pertanyaan, sehingga apa yang akan dipelajari pada hari ini memang benar-benar dikuasai oleh siswanya. Nah, yang pertama adalah di sini langkah-langkahnya adalah pre-organ knowledge tentang logaritma. Ya, guru melakukan pretest untuk mengetahui kesiapan siswa mempelajari materi pada pertemuan tersebut. Nah, yang terkait dengan logaritma itu apa saja? Nah, tadi contohnya adalah eksponensial, kemudian akar pangkat. Nah, khusus di eksponensial nanti kan ada bentuk umumnya, ya. A pangkat B sama dengan C. Nah, A itu disebut apa, B disebut apa, C disebut apa. Nah, ini sebagai langkah guru untuk mengingatkan materi sebelumnya, karena akan digunakan pada materi hari ini. Contohnya seperti ini ya, pretestnya bisa dilakukan secara lisan atau juga bisa secara tertulis. Yang penting adalah tujuan guru mengingatkan materi sebelumnya. Nah, konteksnya. Nah, untuk menyampaikan logaritma di sini, konteks apa yang akan digunakan oleh guru? Nah, ini juga penting. Dan juga konteks harus sesuai dengan keadaan siswanya tadi. Nah, di sini saya berikan contoh tentang konteks kabupaten atau bupati seperti itu ya. Nah, ini sudah masuk ke materi. Guru membuka kelas dengan pertanyaan yang berkaitan dengan konteks, tidak langsung mengarah ke logaritmanya. Nah, siapa yang memimpin kabupaten? Nah, jawabannya ya nanti mungkin ada beragam jawaban. Kita tunggu sampai ada jawaban yang sesuai dengan kehendak guru. Nah, bupati, nah misal bupati, camat, kades. Nah, yang penting kan sudah ada jawaban bupati. Kalau sudah, ya itu betul bupati. Nah, baru kita lanjut ke berikutnya. Nah, sebelum menjadi bupati, apa yang mereka lakukan supaya terpilih? Nah, pastinya kan bupati itu tidak serta-merta menjadi. Nah, itu mereka itu dipilih oleh rakyat di kabupatennya. Nah, itu supaya mereka terpilih, apa yang dilakukan oleh bupati tadi? Nah, pasti kan jawabannya macam-macam. Nah, itu ya. Dan kita sampai saring, atau kalau belum ada jawaban yang sesuai dengan jawaban kita, berarti ya kita arahkan seperti itu. Ya, melakukan kampanye karena supaya terpilih seperti itu ya. Mungkin ini agak terlalu singkat, jadi nanti dalam penerapannya bisa agak diperlebar supaya tidak langsung antara menjadi bupati dan kampanye, ada tahap-tahapannya. Nah, mengapa kok mereka melakukan kampanye? Nanti ada jawabannya karena ini. Nah, ya supaya banyak yang kenal. Nah, kalau sudah banyak yang kenal, nanti kemungkinan besar banyak yang memilih seperti itu. Nah, apa yang mereka peroleh jika itu yang terjadi? Kalau banyak yang mengenal, kan banyak yang memilih seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan kubu lawan yang kalah apabila 5 tahun depan mau ikut lagi? Nah, tadi kan bupati ada lawannya. Nah, lawannya supaya bisa menang, itu apa yang dilakukan? Ya, kemungkinan adalah juga melakukan kampanye tadi. Kampanye mungkin lebih sering lagi seperti itu. Nah, ini adalah jawaban-jawaban yang dipersiapkan guru yang mengarah ke kontennya. Terus, nah kemudian mulai dialihkan lagi. Ya, tinggi mana pangkat orang yang terpilih dengan yang tidak? Ya, tadi kan ada dua kubu, yang satunya menjadi bupati, satunya menjadi rakyatnya karena tidak terpilih. Tinggi mana? Nah, dalam setiap coblosan berapa nilai minimal seorang calon? Berapa nilai minimal seorang calon?
Maksudnya adalah ketika dalam pencoblosan tadi ada 2 calon, nah itu minimal mereka itu dapat suara berapa. Dan mengapa kok hanya itu? Ya, apakah pangkat bisa diukur? Nah, ini mulai mengarah ke kontennya seperti itu. Ya, kalau di sini kok mereka masih kesulitan, berarti ya guru harus menyiapkan konteks yang mudah dipahami atau tidak loncat seperti ini ya. Nah, dalam satu coblosan berapa nilai minimal seorang calon? Nah, di sini jawabannya adalah ingin mengarah ke satu pemilih saja. Mengapa kok pasti ada milih yang satu? Ya, minimal adalah dipilih oleh dirinya sendiri. Berarti kan satu, yang lain milih lawannya, dirinya sendiri milih dirinya. Berarti kan minimal meroleh satu. Masa kita mencalonkan tapi kita tidak pilih diri sendiri, kan sudah eman mengeluarkan banyak biaya seperti itu ya. Nah, setelah itu, dihubungkan lagi ke kontennya. Mulai kontennya tadi kan sudah ya. Nah, unsur bilangan dalam logaritma adalah ada A log C sama dengan B. Ya, ini adalah berasal dari eksponensial, yaitu A pangkat B sama dengan C lah. A itu sebagai apa? B sebagai apa? C sebagai apa? Tadi kan sudah ditanyakan di materi prasyaratnya. Kalau sudah tepat, nanti dimisalkan adalah kemampuan, karena adalah bilangan dasarnya. Dasar adalah kemampuan dalam diri seseorang. B pangkat, ya sama di sini juga pangkat. Kemudian C adalah pemilihnya. Jadi C di sini ada pemilihnya atau orang yang kenal kemudian memilih ya, pemilihnya. Nah, misal tadi ada calon bupati di dalam penghitungan hanya dapat 1 suara saja, minimal kan tadi hanya 1. Ya, apa maknanya? Ya, maknanya adalah dia dipilih oleh dirinya sendiri tadi. Nah, hal ini dapat disimbolkan dalam bahasa matematika, yaitu A log 1 sama dengan 0. Sehingga calon tersebut memiliki pangkat 0. Apa maknanya? Ya, pangkatnya ternyata 0 karena yang sudah kampanye atau bahkan tidak mau mengeluarkan biaya sehingga tidak kampanye tapi mencalonkan diri, sehingga yang memilihnya hanya dirinya sendiri. Alhasil ketika proses pencoblosan ternyata yang diperoleh hanya 1 suara saja, sehingga pangkatnya menjadi hanya 0 saja karena nggak ada yang memilih, hanya dipilih oleh dirinya sendiri. Ya, kalau ketika pemilihan dapat suara lebih banyak, yaitu sebanyak A. Nah, tadi kan pastikan seorang calon kan punya kemampuan yang banyak. Nah, dari kemampuan yang banyak tadi dia berkampanye supaya dia dipilih oleh rakyat. Ternyata ketika pemilihan yang milih hanya sebanyak A saja. Nah, di sini antara kemampuan dan rakyat yang memilih pastinya kan banyak rakyat yang memilih, sehingga kemampuan di sini kan pasti ada batasnya seperti itu. Dan ternyata yang milih hanya sebanyak A saja. Berapa pangkatnya berarti? Misal dia pandai ekonomi, pandai sosial, pandai hukum, pandai. Nah, ini kan hanya sub-sub tertentu saja. Sehingga jumlah pemilihnya ya juga hanya tertentu saja. Ya, berapa pangkatnya kalau hanya seperti itu? Ya, kalau di matematika itu bisa disimbolkan dengan A log A sama dengan 1, sehingga calon tersebut memiliki pangkat hanya 1 saja. Ya, kalau tadi pangkatnya adalah 0, sekarang pemilihnya sebanyak kemampuannya. Pangkatnya adalah 1. Ya, apa artinya? Mereka akan jawab. Ya, apakah sudah cukup untuk dapat memimpin satu kabupaten dengan pangkat seperti itu? Ya, pangkatnya kalau 0 pastinya tidak pantas. Kalau hanya 1, apakah sudah pantas? Ya, pastinya belum pantas ya. Apa yang harus dilakukan? Ya, yang dilakukan pastinya adalah memperbanyak pemilih tadi. Nah, sehingga terus ditanya, kemudian
sampai mengarah ke C-nya semakin besar, berarti C-nya diperbesar. Bagaimana dengan kemampuan terbatas tapi dia bisa dipilih oleh banyak orang? Nanti kan ada cerita-ceritanya sampai mengarah ke C ya. Nah, sehingga nanti diketahui A log C sama dengan B, dengan C adalah sama dengan A pangkat B. Dan pastinya nilai C di sini adalah lebih besar dari A, seperti itu. Nah, kalau yang terjadi seperti ini, nanti kemungkinan besar adalah pangkatnya akan lebih tinggi dari orang sebelumnya tadi. Nah, tadi sudah di pembelajaran, kemudian di akhir pembelajaran, sebagai seseorang, apa yang harus dilakukan jika ingin pangkatnya naik? Nah, dihubungkan dengan pada supaya kalian supaya pangkatnya naik itu apa yang dilakukan? Nah, ini intinya adalah supaya siswa mau berkomunikasi, suka bersosialisasi seperti itu. Jadi tidak menyendiri. Nah, kemudian nomor 2, apa kesimpulan dari sifat logaritma dari pertemuan ini? Berarti langsung disimpulkan di akhir. Nah, tadi kan ada 3 sifat, tapi yang terlihat adalah 2 sifat, yaitu A log 1 sama dengan 0 dan A log A sama dengan 1. Ya, masih ada lagi sebenarnya, yaitu A log A pangkat N sama dengan N. Nah, sehingga pangkatnya akan lebih tinggi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apabila X log 7 sama dengan 1 dan Y, nah maka tentukan nilai dari X plus Y. Nah, ini adalah sudah materi kedalaman. Yang soal pertama ini adalah untuk lebih ke pelajaran yang lain, mungkin bukan matematika. Kemudian yang untuk yang kedua dan 3 di sini adalah untuk matematika sendiri. Yang nomor 2 untuk keluasannya, kemudian yang ketiga adalah untuk kedalamannya, sehingga semuanya ada seperti itu. Nah, ini mengenai asesmen. Berarti asesmen ada 4 dalam setiap pembelajaran. Ya, ada prior, ada konteks, konten, dan juga kurikulum. Jadi diusahakan setiap pertemuan ada ini. Nah, misalnya keterkaitan antara konten dan konteks pelajaran yang lebih tinggi maupun yang dipelajari pelajaran lain. Nah, untuk kurikulum di sini juga disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, yaitu misal KD-nya pada pertemuan tadi itu adalah siswa dapat menyelesaikan soal matematis yang berkaitan dengan sifat-sifat dasar logaritma. Ya, soal yang mana yang bisa membuktikan ini? Yaitu dengan soal yang apabila X log 7 sampai seterusnya itu. Nah, itu kalau ini bisa dikerjakan, nanti berarti KD-nya sudah terpenuhi, sehingga tujuan pembelajarannya pada hari tersebut sudah terpenuhi, sehingga memang bisa diukur tujuan pembelajarannya. Nah, dari pertemuan kemarin, pertemuan hari ini pasti berhubungan dengan konteks ya. Padahal matematika sendiri selama ini mungkin itu minim dengan konteks. Nah, dari sini konten atau materi yang mana yang dapat dihubungkan dengan konteks? Maksudnya di sini adalah konten matematika atau matematika yang mana yang dapat dihubungkan dengan konteks? Memang tidak semua materi bisa dihubungkan dengan konteks, tapi ada beberapa yang bisa diterapkan dengan menggunakan konteks. Tidak secara langsung disampaikan oleh guru kepada siswa, tapi melalui konteks. Tapi tidak semuanya. Nah, ini adalah urutan dari konten di matematika. Ada fakta, ada konsep, ada prosedur, ada metakognitif. Nah, bagian mana yang bisa diajarkan ke siswa dengan menggunakan konteks? Yaitu ketika yang disampaikan kepada siswa adalah yang berhubungan dengan konsep. Yang berhubungan dengan konsep itu bisa disampaikan dengan konteks. Ya, apabila berhubungan dengan fakta, nah ini juga tidak bisa karena elemen dasar yang harus diketahui siswa.
berkenalan dengan disiplin, fakta, kemudian prosedur, langkah-langkah penyelidikan, langkah-langkah penyelesaian. Nah, itu tidak bisa dengan konteksnya beda antara matematika dengan yang lain, prosedurnya. Atau juga metakognitif, pengetahuan tentang kognisi secara umum serta kesadaran dan pengetahuan tentang kondisi sendiri. Nah, kalau selain konsep ini penyampaiannya tidak bisa menggunakan konteks atau terlalu sulit menggunakan konteks. Tapi kalau yang disampaikan adalah suatu konsep, nah ini bisa disampaikan dengan menggunakan konteks. Seperti itu. Ya, contohnya apa? Misal kalau prosedur untuk SPLDV itu kan bisa dicari dengan menggunakan 3 cara, eliminasi, substitusi, dan campuran. Itu adalah prosedur. Nah, kalau prosedur nanti konteksnya apa yang bisa digunakan untuk eliminasi, substitusi, dan campuran? Ya akan kesulitan karena itu adalah prosedur dalam matematika, sehingga sulit dihubungkan dengan konteks. Berarti langsung menggunakan ya apa adanya. Tapi kalau masih berhubungan dengan konsep, nanti bisa menggunakan konteksnya tadi. Seperti contohnya di logaritma yang tadi. Nah, ini tugas untuk hari ini. Ya, jelaskan perbedaan kurikulum penulis dan knowledge of learners. Kemudian buatlah kurikulum penulis. Tadi ada 3, yaitu prasyarat, materi hari ini, kemudian materi berikutnya, ya nanti disampaikan garis besar saja, tidak secara detail. Secara detailnya sudah di tugas 2 untuk konten knowledge-nya. Kemudian tuliskan keluasan dan kedalaman dari topik sesuai dengan materi masing-masing. Nah, ini keluasan dan kedalamannya. Kalau tadi nomor 2 adalah next kontennya, kemudian nomor 3 keluasannya itu yang mana, kedalamannya yang mana, atau nanti bisa disebutkan dengan materi yang baru seperti itu. Kemudian nomor 4 adalah tentukan education end-nya. Tujuan belajarnya apa? Nah, itu ya. Berarti ada KD-KD yang harus dipenuhi. Nah, nomor 5, nah itu belum ada nomornya. Nomor 5 yaitu buatlah asesmen prosedur lengkap di awal, tengah, dan di akhir pembelajaran untuk sebuah topik yang akan diajarkan. Ya, pasti sesuaikan dengan materinya. Nah, di bagian ini nanti ada tadi prior knowledge, kemudian konten, ada konteksnya, kemudian ada kurikulumnya. Nah, ini silakan dibuat asesmen. Berarti ada tanya jawab terus menerus sehingga ada respon dari siswanya. Nah, bagian ini juga yang nantinya akan divideokan, dialognya yang akan divideokan, yang akan ditayangkan ketika presentasi kelompok. Berarti teks yang nomor 5 di sini adalah yang berpengaruh, sehingga nanti dalam penyusunannya silahkan dicermati dengan hati-hati seperti itu ya. Sehingga nanti ketika membuat videonya nanti bisa lebih mudah. Nah, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Untuk tugasnya nanti bisa di download dan juga dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan melakukan UTS. Nanti UTS tidak di tengah semester seperti itu. Nanti minggu depan kita UTS. Selain itu juga kelompok 1 sampai 10 mengumpulkan tugasnya. Formatnya nanti saya kirimkan. Kenapa kok UTS dulu? Karena nanti untuk persiapan kelompok 1 harus sudah membuat videonya. Berarti ada waktu untuk membuat video dan juga untuk merevisi laporannya. Nah, pengumpulannya untuk laporan makalahnya nanti ketika UTS itu harus terkumpulkan kelompok 1 sampai dengan 10. Khusus untuk video nanti bisa di-upload ketika hari presentasi. Sehingga untuk
kelompok 1 masih ada waktu sekitar 2 minggu untuk membuat videonya. Namun untuk kelompok 2 dan 3 ya pastinya memiliki waktu yang lebih lama. Tapi khusus untuk makalah laporannya harus sudah terkumpul ketika UTS, berarti 1 minggu lagi. Seperti itu. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom komentar. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.